semuanya, perkenalkan nama saya Maria Febriana Olin dari Reguler 1D Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemian. Video yang saya buat ini merupakan tugas dari ilmu biomedik dasar. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya menjelaskan materinya. Ginjal. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Bagian-bagian sistem perkemihan. Yang pertama ginjal atau renal ureter vesica, yang kedua urinaria atau kandung kemih uretra. Yang pertama ginjal. Kedudukan ginjal di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebra lumbalis. 3. Melekat langsung pada dinding abdomen. Fungsi ginjal yang pertama mengeluarkan zat yang toksis atau racun, yang kedua keseimbangan cairan, yang ketiga keseimbangan asam basa, dan yang terakhir mengeluarkan sisa metabolisme atau ureum, keratin, dan lain-lain. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau juga disebut dengan kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak atau lapisan perirenal dan lemak pararenal yang membantu merendam goncaman. Ginjal dilihat dari belakang atau tulang rusuk dihilangkan. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebra yang berbentuk mirip kacang. Sebagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea dari darah, dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus dari lapisan tipis dan kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas. Yang pertama lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, dan yang kedua lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut medula, bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam suatu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh, dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontrasport. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran atau tubulus. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan.
Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman, bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvolasi proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvolasi distal. Lengkung Henle diberi nama berdasarkan penemuannya yaitu Frederick Gustav Jacob Henle di awal tahun 1860-an. Lengkung Henle menjaga gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sel yang melapisi tubulus memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan meningkatkan terjadinya transport aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino, dan berbagai ion mineral. Sebagian besar air, 97,7% dalam filtrat, masuk ke dalam tubulus konvolasi dan tubulus kolektivus melalui osmosis. Cairan mengalir dari tubulus konvolasi distal dalam sistem pengumpul yang terdiri dari tubulus penghubung, tubulus kolektivus, cortilla, tubulus kolektivus medularis, tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen, disebut aparatus juxtaglomerular, mengandung maskula denda dan sel juxtaglomerular. Sel juxtaglomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi cairan renin menjadi makin kental di sepasang tubulus dan saluran untuk membentuk urin yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati uretra. Nefron membersihkan zat dengan cara yang pertama, sperlima plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke dalam tubulus ginjal atau filtrasi. Yang kedua, dalam tubulus zat yang masih bersifat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin atau reabsorpsi. Yang ketiga, mekanisme lain melalui proses sekresi, yaitu zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus, atau sekresi. Fungsi lain ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoetil atau penghantaran pembentukan sel darah merah, dan hormon renin atau pengaturan tekanan darah dan keseimbangan ion dalam plasma darah. Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambungan dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding uretra terdiri dari yang pertama lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa dan lapisan tengah atau otot poros. Lapisan ureter terjadi gerakan peristatik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinaria, sebuah kantong dalam otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan menipis. Proses miksi, distensi kandungan kemih kurang lebih 250 cc sampai refleks kontraksi dinding kandung kemih sampai relaksasi sphincter internus sampai relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis sampai persarafan vesika urinaria diatur toraklombular dan kranial dari sistem saraf otonom. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar dari. Anatomi uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual.
Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya lebih beresiko terkena infeksi kantong kemih atau sistisis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Pars prostatica terletak sebelum kelenjar prostat. Pars prostatica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Pars maphronosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Pras spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Fungsi homeostasis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidrogen dan hidroksil. Akibatnya urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH atau alkalis pada pH 8. Kasal ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvulasi. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau kekurangan air akan segera dideteksi oleh hypothalamus yang akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresikan hormon antidiuretik atau vasopressin untuk menekan sekresi air, sehingga terjadi perubahan tingkat absorpsi air pada tubulus ginjal. Akibatnya, konstruksi cairan jaringan akan kembali menjadi 98%. Demikian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa kembali.